Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai mobil dengan anggaran 20 jutaan yang mungkin worth it buat teman-teman buat dibeli. Semoga video ini menjadi sedikit referensi buat teman-teman yang pengen membeli mobil dengan budget antara 20 dan di bawah 30. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah Toyota Starlet. Ini adalah mobil keluaran tahun 80 sampai 90-an ya, karena 90-an ke atas itu udah keluar Toyota Starlet. Ini 1000 sampai 1300 cc. Mobil ini sangat badak, bentuknya juga lucu, modifikasinya juga gampang, konsumsi BBM-nya juga cukup ngirit untuk seukuran mobil di tahun tersebut. Jadi mobil ini spare part juga murah, mobil ngirit, bentuknya asik, ngirit spare part gampang, BBM oke lah. Kemudian secara aksesoris juga banyak. Jadi mobil ini menurut saya sangat recommended buat teman-teman nih yang punya budget segitu. Kemudian yang kedua adalah Timor. Mungkin yang sering saya sebut adalah mobil Timor. Ini adalah keluaran tahun 96 sampai 2000-an awal itu. Dengan mobil dengan cc 1500 cc, ada yang karbu, ada yang injek. Mobil ini sangat recommended juga buat teman-teman. Konsumsi BBM-nya cukup, tenaganya oke. Spare part juga masih banyak, bodinya juga timeless. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil di angka tersebut, ya saya rasa cukup sih dengan mobil ini. Ini juga badak banget ya, mobil ini sangat badak banget. Kakinya juga kuat. Jadi ya sangat recommended ya buat teman-teman yang pengen membeli mobil Timor ini. Kemudian akan kita lanjutkan lagi dari produk Suzuki, yaitu adalah sangkatan dari Civic Genio ya, mungkin 9293-an. Itu adalah Suzuki Amenity. Ini juga mesinnya cukup badak, 1300 cc. Mesinnya cukup ngirit, cukup bandal. Bentuknya juga ya lumayan lah ya, ala-ala Civic Nova dengan budget lumayan minim. Jadi mobil ini ada yang versi sedannya itu namanya Suzuki S-Team. Kalau yang versi hatchbacknya itu adalah Suzuki Amenity. Ini adalah mobil Suzuki keluarannya tahun 90-an lah ya. Ini cukup recommended, bensin ngirit, spare part juga lumayan, handling enak. Kemudian ya nggak begitu ribet ngurusnya ya. Jadi buat teman-teman untuk mobil ini juga menurut saya cukup recommended untuk dibeli. Kemudian ini yang kita beralih ke mobil-mobil yang sedikit cc-nya gede ya. Jadi ngomongin Honda. Siapa sih yang nggak kenal Honda? Honda ini adalah ya pabrikan mobil yang oke lah, mobilnya semua, hampir semua mobilnya itu modelnya timeless. Yang akan kita bahas adalah Honda Accord Maestro. Ya, ini adalah mobil yang cukup enak dilihat, cukup nyaman, dan juga gampang dibangunnya. Cuman ya dengan mobil 2000 cc pada tahun itu, berarti keluaran 90-an awal itu ada yang karbu, ada yang injeksi. Ini mobilnya perawatannya agak lumayan ya, spare partnya juga lumayan, kaki-kakinya lumayan ringkih. Cuman kenyamanannya memang luar biasa sih mobil ini. Dibangunnya, dimodifikasinya juga sangat enak. Jadi ketika teman-teman punya uang 20 juta, yang kita bicarakan adalah mobil-mobil yang pasaran ya. Mungkin kalau mobil-mobil yang Accord, yang ada yang wagon, ada yang 2 pintu, itu harganya ya udah goib lah ya, saya nggak berani nyebutin. Kemudian mobil ini juga ya menarik sih untuk dibeli. Cuman ya teman-teman harus mempersiapkan untuk biaya lebih atau dana lebih untuk konsumsi BBM-nya yang lumayan agak agak menguras kantong ya, dengan spare part juga yang agak menguras kantong. Tapi recommended dan worth it sih, karena mobil ini dibayar dengan kenyamanannya. Kemudian kita akan beralih ke mobil Hyundai Accent. Ini adalah mobil yang dulu pernah dipakai armada taksi. Jadi untuk ketangguhan mesin, mobil ini 1500 cc. Ketangguhan mesin sangat teruji lah. Ini mobil kalau nggak salah dari 97-an sampai 2000-an awal, yang bentuknya agak mirip sama Civic Genio. Ini juga kalau dimodifikasi juga lucu sih mobil ini ya. Jadi konsumsi BBM oke, spare part mungkin agak lumayan susah ya kalau untuk Hyundai Accent ini. Mungkin di online shop masih lumayan banyak. Kalau di pasaran mungkin agak setengah budak nyari spare part mobil ini. Dan bensinnya juga cukup irit,
Jadi ya rekomendasi lah ya untuk teman-teman yang pengen beli mobil budget segitu. Kemudian untuk mobil selanjutnya adalah Galan Lele. Ya, ini adalah mobil yang cukup kenceng, mesinnya V6 2600 cc yang tenaganya mungkin bisa buat bikin teman-teman happy. Cuman ketika dengan cc yang besar, otomatis tetap akan ada yang dikorbankan, baik dari segi BBM, baik dari segi spare part. Kalau untuk keawetan mobil ini cukup awet, untuk konsumsi BBM-nya aja sih yang agak menyiksa batin teman-teman semua. Jadi ya buat teman-teman yang pengen beli mobil ini fun to drive sih, cuman ya harus sediain budget yang lebih untuk konsumsi BBM-nya. Kemudian yang terakhir lah ya, yang mungkin kita tadi udah bicarain mobil hatchback dan juga sedan. Ini yang mobil cukup legendaris, mobil yang cukup minim perawatan, mobil yang cukup banyak diminati, cukup banyak dimodifikasi juga oleh anak muda, dipakai bapak-bapak juga oke, adalah Toyota Kijang yang masih generasi kotak sebelum kapsulnya ya. Jadi ini adalah Kijang yang pasaran standar ya. Kalau misalkan Kijang yang Grand Extra atau Grand Long dan lain sebagainya, itu mobilnya mungkin harganya di atas ini. Ini adalah mungkin Kijang Super atau Rover, mungkin harganya di antara 20 sekian. Ini mobil yang spare partnya oke, bodinya juga timeless, dibangun juga masih enak, dimodifikasi juga masih enak. Spare part cukup banyak, perawatan cukup oke. Ya mungkin agak sedikit yang minus dari mobil ini 1500 cc ya, konsumsi BBM sih. Mungkin buat teman-teman nih yang pengen beli mobil untuk anggaran segitu kan, yang paling dipikirin mungkin adalah konsumsi BBM. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang pengen beli mobil harus diperhatikan baik dari kebutuhannya dulu, bukan keinginan. Karena ketika teman-teman membeli mobil keinginan itu kan berarti ya teman-teman udah mengarah ke kebutuhan sekunder lah ya. Teman-teman akan cenderung memilih mobil yang tidak begitu worth it. Jadi ketika teman-teman pengen membeli mobil second, mobil pertama terutama yang harus dilakukan adalah sesuai kebutuhan, sesuai anggaran, dan semua sesuai kemampuan. Jadi jangan terlalu memaksakan, secukupnya saja. Ketika teman-teman pengen beli mobil tahun 90-an dengan budget 30-an, mungkin untuk recommended dari saya yang pertama adalah Kijang. Itu tentu jelas teman-teman nggak bakalan riwit. Kemudian Timor, baik yang SOHC, cuman kalau menurut saya mendingan yang SOHC. Kemudian Toyota Starlet kotak, ini perawatan juga oke, ngirit BBM, bentuknya juga lucu sih. Jadi itu salah satu beberapa pertimbangan buat teman-teman. Semoga sedikit bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.